Pilkada serentak masih akan berlangsung pada November mendatang, tetapi suhu politik mulai terasa, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara. Selain Gubernur Petahana Edi Rahmayadi, ada menantu Jokowi, Bobi Nasution, yang digadang-gadang akan maju dalam perebutan kursi Gubernur Sumatera Utara ini. Golkar pun melalui Ketua Umum Erlangga Hartarto sudah menyatakan partainya memberi surat penugasan pada Bobi Nasution dan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksah maju di Pilgub Sumatera Utara. Menurut Bobi Nasution, ia tidak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon gubernur karena sudah mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Golkar. Yang diinfokan ke kami, yang diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberikan surat tugas, pas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi nggak usah, karena sudah mendapat surat tugas, jadi tidak perlu daftar awas dulu. Pak, KTA Golkar udah dapat ya Pak? Belum. Pasti. Dengan adanya surat itu, maka Wagub Sumatera Utara Petahana Musa Rajeksah alias Ijek menjadi pesaing Bobi untuk mendapatkan tiket maju di Pilgub melalui Golkar. Ijek mengaku siap bersaing dan akan mengikuti arahan DPP Partai Golkar kepada siapa rekomendasi calon gubernur akan diberikan nanti. Soal Bobi, Ijek mengaku komunikasi keduanya berjalan baik. Apapun keputusan Ketua Umum, kita akan terima, dan semuanya itu keputusan ada di Ketua Umum DPP Partai Golkar. Secara penugasan sekarang ini ya kita bergerak, bekerja semuanya untuk melihat siapa yang nantinya akan dinilai oleh DPP yang lebih berpotensi untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Itu yang nanti menjadi calon yang akan maju, pastinya kita mau bersaing, bertanding secara sehat. Sama seperti periode sebelumnya, saya menyampaikan kepada tim pada waktu itu era Mas, dalam kita memperoleh atau mencapai kemenangan pertama, jangan ada menjelek-jelekan orang lain. Tidak hanya Bobi Nasution dan Ijek, kandidat lain yang menguat adalah Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Edi menanggapi masuknya nama wali kota Medan mantu Jokowi Bobi Nasution di bursa Pilgub Sumatera Utara. Edi menegaskan, siapapun boleh mencalonkan asalkan tidak ada aturan yang dilanggar. Edi juga menyinggung soal larangan bagi-bagi beras di pilkada nanti. Boleh untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin, mau Bobi, mau Musa, mau apapun, siapapun dia. Tetapi yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh melukai aturan yang ada. Aturannya begini, ikuti begini. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Memang hingga kini, belum ada nama pasti siapa akan maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Pertarungan politik memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara juga diprediksi menjadi cukup panas karena ada sejumlah tokoh politik yang akan maju. Tim Liputan, Kompas TV. Pilkada Sumatera Utara yang akan berlangsung pada bulan November nanti diperkirakan akan berlangsung sengit. Menantu Joko Widodo, Bobi Nasution, hampir bisa dipastikan akan maju melawan Gubernur Petahana Edi Rahmayadi. Lalu bagaimana peta kekuatan politik di Pilgub Sumut 2024? Mampukah pilkada berlangsung secara adil tanpa adanya isu-isu intervensi kekuasaan? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Di antaranya ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Jarod Saiful Hidayat. Selamat pagi, Pak Jarod. Pagi, Adis. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, oke. Kemudian juga ada pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, ada Pak Indra Fauzan. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya, nanti juga akan menyusul bergabung ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ada Pak Ahmad Doli Kurnia nanti akan segera bergabung. Tapi saya ke ini dulu deh, ke Pak Jarod dulu. Pak Jarod, ini kan kalau kita lihat kemarin begitu ya, Gubernur Petahana Pak Edi Rahmayadi kemudian mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan. Apa pertimbangannya kemudian PDI Perjuangan menerima Edi Rahmayadi dalam proses penjaringan ini? Ya, memang sekarang di PDI Perjuangan itu lagi tahapan proses penjaringan bakal calon kepala daerah, baik dari eksternal maupun dari internal.
Jadi siapapun warga negara Indonesia yang ingin menjadi pemimpin itu dipersilahkan untuk bisa mendaftar. Siapapun, kita tidak bisa membatasi. Tapi kita, ya PDI Perjuangan juga sudah mempersiapkan kader-kader dari internal partai. Posisi politik PDI Perjuangan di Sumatera Utara itu bisa mengusung sendiri. Tetapi kita sudah tugaskan bahwa meskipun bisa mengusung sendiri, PDI Perjuangan tetap membangun komunikasi yang baik dengan fraksi-fraksi yang lain. Posisi politik PDI Perjuangan di Sumatera Utara sangat kuat. Di samping Pak Edi Rahmayadi itu juga banyak juga calon-calon yang kita godok, kita persiapkan untuk bisa maju di Sumatera Utara. Dan ada beberapa yang sudah mendaftar, misalnya Bupati Tapanuli Utara, Pak Nixon Nababan. Kemudian kita juga mempersiapkan ada juga di sana Pak Rabidin Simbolon, itu Bupati Samosir, terpilih sebagai anggota DPR RI, Ketua DPD. Ada juga Ketua DPD Sumatera Utara, Dr. Sutarto, itu juga kader internal yang baik. Ada juga Sofyan Tan, DPR RI terpilih dengan suara sangat signifikan. Jadi Adis, fungsi partai politik itu juga harus siap mampu menyiapkan kader-kader internal untuk digembleng, untuk ditugaskan. Dan PDI Perjuangan selalu menugaskan kader-kader yang terbaik, yang kita harapkan betul setelah menang dia bisa melakukan, ya, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena terbukti, ya, boleh dicek gitu ya, kebanyakan kepala daerah dari PDI Perjuangan adalah kepala daerah yang berprestasi baik. Ada yang Pak Edi Rahmayadi juga mendaftar, boleh. Pak Musyawarah Jaksa misalkan kalau daftar di PDI Perjuangan boleh tidak? Boleh, gitu ya. Oke, jadi kalau dari luar partai ini PDI masih sangat Perjuangan pun cair. juga dipersilahkan begitu. Walaupun kita tahu Pak Edi Rahmayadi ini kan dari Partai Golkar begitu, Pak Jarod. Ya, Pak Musyawarah Jaksa dari Partai Golkar, ya, Ketua Partai Golkar Sumatera Utara boleh mendaftar, ya. Kalau misalnya kita harus bekerja sama dengan Partai Golkar, ya kita akan bekerja sama, ya betul-betul Pak Musyawarah Jaksa kan juga sudah digodok di Golkar, Ketua DPD Golkar. Jadi sangat layak, apalagi beliau juga wakil gubernur. Hubungan kami dengan Pak Edi Rahmayadi sangat baik, dengan Pak Musyawarah Jaksa juga baik, gitu ya. Oleh sebab itu terbuka peluang karena masih cukup panjang. Nah, sekarang tahapan di partai adalah melakukan penyaringan dan untuk melakukan fit and proper untuk mendalami, ya, kesiapan kandidat, termasuk bagaimana, ya, integritasnya, ya, bagaimana kapasitasnya, bagaimana hasil surveinya, ini akan diikuti terus. Karena Sumatera Utara adalah daerah yang sangat strategis dan sangat penting, ya, untuk bisa menjadi pintu depan, ya, bagi perekonomian Indonesia. Karena dia berhadapan dengan negara-negara tetangga dan mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Jadi yang kita harapkan betul di Sumatera Utara, jangan sampai terjadi intervensi seperti pemilu kemarin. Intervensi kekuasaan, dan kita mengharapkan betul Pilgub di Sumatera Utara bisa berlangsung dengan jujur dan adil, tanpa ada cawe-cawe dari penguasa. Anda optimis dengan Pilgub Sumatera Utara ini tidak ada intervensi begitu dari manapun? Kita harus optimis dan kita harus melakukan pengawasan secara intensif, ya. Siapapun juga yang mencoba untuk mengintervensi, apakah itu melalui politisasi bansos misalkan, apalagi untuk melalui intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh APH, ini harus kita cegah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus betul-betul mampu, ya, menghasilkan pemimpin yang betul-betul siap. Yang siap untuk memimpin, yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai jam terbang tinggi, begitu, yang mempunyai integritas dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Sumatera Utara. Yang saya tahu, karena saya juga dari sana, gitu ya, saya tahu persoalan Sumatera Utara sungguh
sangat luar biasa. Kompleks. Aha. Tangannya luar biasa, sangat Oke. kompleks. Oke, tapi kan Anda mengatakan memang optimis jangan sampai akan ada intervensi. Tapi kan kita melihat juga peluang dari menantu Presiden Joko Widodo ini Bobi Nasution untuk maju di Pilgub Sumatera Utara ini besar sekali loh, Pak Jarot dari Partai Golkar. Begitu, walaupun kita tahu kan dulu Bobi ini berasal dari partai Anda, begitu. Ya. Oh iya, dipersilakan, silakan saja gitu ya. Silakan saja kalau maju lewat manapun ya. Tapi yang tidak boleh adalah ya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Dan indikasi itu semoga saya salah ya. Semoga saya salah ya. Indikasi itu sudah mulai kelihatan ini. Contoh coba dihitung berapa kali Pak Jokowi ke Sumatera Utara. Keliling Sumatera Utara. Ya. Jadi apa saja yang dilakukan seperti itu. Boleh tidak? Boleh. Presiden boleh kemana saja ya untuk bisa melayani rakyatnya. Tetapi presiden juga harus adil ya. Harus adil dan harus jujur ya. Kalau memang bersaing meskipun itu menantunya dan menantu kesayangan misalkan ya, biarkan dia bersaing secara jujur, secara fair. Dan saya pikir kita harus menghormati proses-proses demokrasi yang baik. Pengalaman pemilu yang kemarin ya, Februari kemarin itu pengalaman terburuk. Karena itu demokrasi yang paling brutal dan paling buruk. Banyak pengamat mengatakan seperti itu. Dan itu dilakukan banyak sekali kecurangan-kecurangan. Dan ini adalah sejarah ya perpolitikan di Indonesia ya. Pilpres terpilih itu berkali-kali melakukan pelanggaran. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik di KPU, kemudian ada dissenting opinion pada saat putusan MK tentang sengketa hasil pemilu. Baru kali ini. Nah, oleh sebab itu ya, ini rakyat semua melihat. Ya, jangan sampai ini terjadi lagi pada saat pilkada dimanapun juga, bukan hanya di Sumatera Utara. Tadi saya juga melihat misalkan Kaisang, misalkan mengambil komunikasi, ya kan? Siapa lagi istrinya boleh juga, boleh, silakan gitu ya. Bahkan kalau cucunya sudah besar juga boleh juga. Oke, jangan sampai ada intervensi walaupun memang menantu kesayangannya kalau tadi Pak Jarot mengatakan maju di Pilgub Sumatera Utara ya, kita akan kawal bersama ya, mudah-mudahan. Saya ke Pak Indra. Pak Indra, ini bagaimana kalau dari kekuatan politik sendiri di Sumatera Utara ini kan kalau kita lihat cukup menarik begitu, ada Pak Edi Rahmayadi begitu yang kita tahu merupakan petahana, namanya juga kuat, kemudian mentereng juga, ada juga nama Bobi Nasution yang kita tahu adalah menantu dari Presiden Joko Widodo yang dulunya juga sempat berada di PDI Perjuangan, kemudian ada Pak Musa Rajeksa, ada Pak Nixon. Bagaimana sebenarnya kekuatan politik di Sumatera Utara ini dengan nama-nama mentereng itu? Kalau kita melihat ya Mbak ya, di Sumatera Utara ini, nama-nama itu kan memang sekarang ini nama-nama yang sedang mencuat ya di kontestasi politik lokal di Sumatera Utara ya. Ada Bobi, ada Pak Edi, ada Bang Ijek ya. Nah, memang tiga nama ini sekarang yang sedang sedang leading dalam percaturan politik di Sumatera Utara. Dan tanpa menyampingkan tokoh-tokoh lain mungkin yang disebut oleh Mas Jarod tadi, sebenarnya Bobi dan Edi dan Musa Rajeksa ini lagi bersaing ya, walaupun sebenarnya lagi agak lama ya. Kekuatan-kekuatan politik lokal ini kan agak berbeda ya. Kita melihatnya seperti apa, dinamikanya juga seperti apa, dan tantangan-tantangan politiknya juga seperti apa. Pak Edi Rahmayadi bagaimanapun tidak bisa dikesampingkan ya. Bagaimanapun beliau kan adalah ex gubernur ya, bekas gubernur Sumatera Utara, mungkin juga dulu lawan politiknya Mas Jarod ya di 2018, sehingga dinamikanya cepat berubah, jadi tidak ada masalah. Nah, jadi kalaupun misalnya sekarang mereka adalah tokoh-tokoh yang mungkin elektoralnya bagus ya, baik saat ini gitu ya. Tapi kan saya rasa partai-partai politik ini punya mekanisme masing-masing. Sekarang penjaringan, mereka mungkin akan ada internal survei mungkin yang akan mereka lakukan. Kemudian ada mekanisme-mekanisme lain. Walaupun sebenarnya ya tentu saja bisa saja nanti ada dinamika-dinamika di bawah ya, seperti apa. Dan kesiapan-kesiapan ini kan juga sudah dilontarkan oleh masing-masing tokoh ya, Bobi,
Nasution, kemudian Edi Rahmayadi juga menyatakan siap, Mhm. Pak Musa walaupun menyatakan siap tapi kan agak maju mundur ya karena Golkar juga belum menentukan sikap ya karena Golkar nih kemarin memberi surat tugas ya surat tugas ini yang kemudian sempat menjadi polemik di tingkat DPP Internal. mungkin ya pada masa itu Mhm. karena bagaimanapun kan kebutuhan elit lokal dengan elit nasionalnya kan kepentingannya Beda. berbeda-beda gitu ya sehingga mereka perlu komunikasi yang lebih aktif secara internal. Jadi ketiga tokoh ini memang leading tapi saya rasa akan mencuat kepada dua dua tokoh saja. Oke, ada 3 nama yang kemudian Anda sebutkan leading, Pak Edi Rahmayadi, kemudian ada Pak Musara Rajeksa atau Bang Ijek, kemudian juga ada Bobi Nasution. Mana yang paling berpeluang nanti akan bertarung di Pilgub Sumut antara Bobi kemudian dengan Pak Edi Rahmayadi? Apa sebenarnya yang menjadi kekuatan Bobi Nasution di Sumatera Utara bisa bersaing begitu dengan Pak Edi Rahmayadi, kita tahu petahana di Sumatera Utara. Ya kalau bicara kekuatan-kekuatan politik mungkin kita bisa melihat ya sekarang ini yang jelas kekuatan-kekuatan politiknya Bobi mau tidak mau suka tidak suka dia dilihat pertama menantu presiden ya tadi Hmm, sudah disebut oleh Mas Jarod itu sudah jelas. sayangan nah kira-kira gitu itu kan sebuah kekuatan politik ya Nah, kemudian tentu juga kemarin partai pengusung hampir partai-partai pengusung yang mendukung 02 juga itu kan sebuah kekuatan politik walaupun mereka belum menyatakan dukungan. Tapi dengan adanya surat tugas dari Golkar dengan dari PAN kalau nggak salah itu kepada Mas Bobi itu jadi saya rasa itu juga kekuatan. hmm, Yang ketiga adalah bagaimanapun kan sekarang nanti dilantik di Oktober ya Gerindra Pak Kaisang ya itu kan bagaimanapun iparnya Pak Bobi juga itu menjadi sebuah kekuatan walaupun tadi Mas Jarod sudah wanti-wanti jangan ada abuse power ya hmm, tapi kita melihat ini sebagai sebuah kekuatan sebuah modal politik awal yang secara eksternal. mhm. Nah secara internalnya kan Mas Bobi sekarang menjabat sebagai wali Wali Kota kota Medan. Medan ya jadi Hmm, wali kota Medan hmm, jadi beliau bisa menunjukkan lah apa-apa saja yang menjadi kerja beliau saat ini. Misalnya beliau kan memviralkan beberapa program ya, seperti hmm, misalnya kemarin masalah parkir itu kan juga sempat heboh ya di hmm, Kota Medan. mhm. Jadi itu modalnya adalah modal viral ya. Viral ini akan kemudian Eh, menyebar ke masyarakat, kemudian menjadi pro dan kontra dan itu mau tidak mau kan namanya tersebut terus gitu ya. hmm, hmm, Nah, kalau misalnya Pak Edi ini kan bagaimanapun apa namanya gubernur ya Sumatera Utara periode yang lalu, beliau juga tersebut-sebut namanya dan beliau juga saya rasa bukan tokoh sembarangan ya. mhm, Bekas Pangkostrat eh, kemudian juga beliau gubernur, kemudian juga beberapa akselerasi politik beliau yang tidak bisa dikesampingkan, mhm, kemudian juga beliau saya rasa punya masa juga yang menjadi apa namanya ya menjadi tolok ukur sebagai pendukung beliau. Ditambah lagi kalau misalnya memang PDIP mengusung Pak Edi, saya rasa ini jadi satu kekuatan yang tidak bisa diperhitungkan, ya, yang tidak bisa diremehkan ya. hmm. Sebab saya rasa PDIP menjadi kekuatan politik yang luar biasa ya saat ini, walaupun agak tergeser sedikit oleh Golkar ya di Hmm, Sumatera Utara. hmm, Tapi saya rasa kekuatan itu menjadi modal yang sangat baik ya apabila memang PDIP dan Pak Edi ini bekerja sama ya. Kan kita bisa melihat nih yang didatangi oleh Pak Edi pun partai-partai yang kemarin menjadi lawan politiknya partai-partai pengusung kekuasaan sekarang kan Iya, dia datang ada 5 PDIP, partai yang kemudian sudah PKB, disambangi. PKS ya Hmm, kan. Nah, ada. cuma apakah memungkinkan saat ini walaupun dalam politik tidak ada yang tidak mungkin Hmm, PDIP misalnya bersatu sama PKS hmm, misalnya ya kan mengusung kandidat tertentu. Nah, ini juga jadi pertanyaan-pertanyaan ya kan sekarang hmm. selama ini agak susah melebur tapi apakah dengan kepentingan sama mereka akan bisa bersatu. Jadi itu kekuatan-kekuatan politik yang memang apa namanya ya menjadi modal ya. PDIP tidak bisa dikesampingkan karena dia mereka beberapa wilayah daerah itu menjadi
daerah-daerahnya PDIP menjadi lumbung suaranya PDIP, walaupun kemarin di Pilpres agak sedikit berubah. Saya rasa ini eh, Pilpres dengan Pilkada agak kan berbeda jauh, dan saya rasa dinamika politik lokalnya juga sangat dinamis nanti. Oke, walaupun kemudian Pak Jarod sempat mengatakan sebenarnya PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri begitu ya di Pilgub Sumatera Utara, tapi kemudian Anda mengatakan Pak Indra jika memang bergabung begitu ya ada kemudian Nasdem, PKS begitu, PKB, PDI Perjuangan yang memang sudah disambangi oleh Pak Edi Rahmayadi, ini peluangnya justru akan semakin kuat begitu, Pak Indra, Anda menyebutnya seperti itu. Ya, PDIP kan tadi bisa mengusung sendiri ya, Ya. Mas Jarod bilang sampai itu. Dan saya rasa PDIP ini kan punya modal politik yang luar biasa ya. Di 2018 ketika Mas Jarod turun pun itu di detik-detik terakhir, dan itu di unpredictable ya sebenarnya ya kan. Ketika ada manuver-manuver politik di tingkat atas ya, kemudian muncul Mas Jarod dan Bang Sihardi pada masa lalu itu, kita tidak bisa menyampingkan itu. Bagaimanapun PDIP punya kekuatan, politik yang baik, dan manuver politik PDIP ini kan terkadang sangat percaya diri, dia kan sangat percaya diri dengan kekuatan tadi. Oke. Walaupun ini tadi pertanyaannya apakah PDIP bisa bekerja sama ya, bisa mencair sama PKS misalnya ya, dengan kalau Nasdem dengan PKB dan lain sebagainya, saya rasa bisa saja. Tapi kalau dengan PKS ini kan Agak sulit ya karena berbeda ideologi begitu sulit. ya. Saya rasa sejarah politiknya agak berbeda ya. Agak berbeda. Tapi Oke. apabila kepentingan Pilpresnya kemarin sama gitu ya kan, karena sama-sama mengalami kekalahan yang sama dengan tadi dissenting opinion tadi yang menurut Mas Jarod, ini bisa disatukan sebenarnya, tapi ya perlu komunikasi politik yang panjang ya. Oke. Sebab elit-elit di atas kan saya bilang tadi, kepentingan elit pusat ini Oke. kan juga maruah PDIP, karena Iya. PDIP di Sumatera Utara menjadi partai besar ya. Jadi jangan sampai kekalahan ini malah maruah PDIP dipertaruhkan di sini. Lalu bagaimana dengan Partai Golkar yang tampaknya juga percaya diri sekali begitu, apalagi jika ada di belakangnya nama Bobi Nasution. Anda melihatnya bagaimana? Jangan dijawab dulu Pak Indra, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, jangan kemana-mana saudara. Bahas soal bagaimana nanti sengitnya atau memanasnya pemilihan kepala daerah Sumatera Utara, apalagi ada nama Edi Rahmayadi, kemudian ada Bobi Nasution, Musa Rajeksa atau Ijek begitu. Saya melanjutkan dialog saya dengan Pak Indra. Pak Indra tadi sempat terputus begitu. Golkar tampaknya percaya diri sekali begitu ya, apalagi sudah memberikan surat tugas kepada Bobi Nasution yang kita tahu bukan dari kader Partai Golkar, justru ada nama Musa Rajeksa begitu. Apa pertimbangannya begitu? Apakah memang karena menantu presiden ini bisa dikatakan jadi cukup kekuatan yang cukup besar untuk memuluskan langkah Bobi Nasution di Sumatera 1? Iya, pertama kita juga harus menyadari bahwa dalam politik itu kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Ada yang tidak mungkin, dan politik itu kan bukan hitungan yang matematis ya, sehingga kemudian dengan kekuatan besar bisa saja dia menjadi menang dan lain sebagainya. Saya rasa kita juga perlu melihat peta-peta politik ke depannya seperti apa ya, karena bagaimanapun yang menjadi presidennya sekarang ini kan dari Gerindra ya, kalau nanti dilantik insya Allah ya. Dan tentunya kita juga melihat nanti Bobi Nasution saat ini kan belum punya partai politik yang dinaungi ya. Sebab dulu kan dia pernah di PDIP ya, kemudian ada dinamika Pilpres, kemudian menurut PDIP ini tidak layak lah untuk dijadikan kader mereka. Nah, dan juga dari Pak Hasto juga sudah menyatakan bahwa yang lain boleh, Bobi tidak, dan lain sebagainya untuk mendaftar. Jadi kalau Golkar saya melihat ini perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang ya, sebab mungkin di survei sekarang kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu saya mendengar dari
surveinya Burhanuddin Muhtadi kalau nggak salah ya, Perbukaan mengatakan bahwa Bobi yang sedang unggul ya di survei mereka Januari kalau nggak salah. Bobi lagi unggul berapa 30-an persen, kemudian ada Pak Edi Rahmayadi 17-an persen, dan Pak Musara Jeksa itu di sekitar angka di bawah 10% kalau tidak salah. Nah ini kan tentu jadi pertimbangan awal ya. Walaupun kita akan menantikan survei-survei lanjutan dan yang akan dilakukan secara internal. Dan Pak Musa ini kan itu tadi yang saya bilang, kepentingan elit nasional dengan keinginan elit lokalnya kan berbeda. Terkadang kepentingan mereka berbeda ya. Tentunya kepentingan elit nasional ini apalagi sedang dalam penyusunan kabinet saat ini. Jadi tarik ulur dan bagaimanapun ini menjadi penting ya untuk dibawa. Dan Pak Musara Jeksa punya modal sebenarnya karena dia adalah wakil gubernur masa Pak Edi Rahmayadi, dan kemudian sekarang dia ketua DPD Partai Golkar di Sumatera Utara. Jadi saya rasa ini menjadi catatan penting sebenarnya. Dan loyalis Golkar di Sumatera Utara saya rasa menginginkan, kemarin kan sempat mengatakan bahwa mereka menginginkan Pak Musara Jeksa. Rajeksa, oke. Dan Tapi ini juga sempat bagaimanapun kan, terjadi dinamika di aspirasi internal dari Partai Golkar sendiri, khususnya di Sumatera Utara, begitu ya Pak Indra? Pak Indra? betul, betul. Jadi keinginan elit dengan keinginan elit lokalnya kan berbeda. Jadi perlu komunikasi yang lebih lebih mendalam, dan ini menjadi masalah internal dalam Partai Golkar. Walaupun nanti mungkin ada mekanisme-mekanisme ya yang dilakukan. Mau tidak mau kan sekarang ini potretnya melalui survei ya. Mungkin PDIP akan melakukan survei internal, Golkar juga akan melakukan survei internal, dan siapa yang akan mereka calonkan. Jadi saya rasa peluang Bobi Nasution untuk di Golkar juga sangat besar ya, bagaimanapun. Anda melihatnya Bobi ini memang nama yang kemudian dimaui oleh pusatnya Golkar atau gimana sebenarnya? Kalaupun memang dari lokalnya Sumatera Utara, dari Golkarnya sendiri menginginkan Musara Jeksa sebenarnya. Kalau kita melihat dari beberapa statement elit-elit lokal, elit nasional, seperti misalnya Mutia Hafid pernah mengatakan bahwa yang menentukan itu adalah pusat, kemudian kemudian Pak Erlangga mengatakan sudah memberikan tugas. Saya rasa keinginan elit nasional lebih mengarah. Kalau lihat dari statement politik mereka ya, lebih mengarah ke Bobi Nasution ya, daripada Pak Musara Jeksa. Tapi bagaimanapun ini kan dinamika yang perlu diuji kembali gitu ya, dari survei yang saya bilang tadi. Perlu kita akan menantikan survei-survei, tapi saya rasa keinginan elit nasional mau tidak mau ke Bobi Nasution itu cukup besar dari Golkar. Oke, jadi bisa dikatakan nama Bobi ini merupakan keinginan dari elit Golkar pusat begitu ya, nama Bobi, walaupun kita tahu ada banyak sekali kader Partai Golkar yang mumpuni begitu di Sumatera Utara. Saya ke Pak Jarod. Pak Jarod, saya kan melihat dulu begitu 2018 ya kalau tidak salah ya. Anda juga sempat bertarung di Pilgub Sumatera Utara. Jadi sebenarnya apa sih tantangan di Sumatera Utara ini yang memang harus dimiliki oleh calon pemimpin nantinya Sumatera Utara? Ya, tantangannya yang mendesak ya korupsi. Oke. Ya. Korupsi di tingkat birokrasi gitu ya. Itu yang harus minimalisir, kalau bisa dihilangkan gitu ya. Infrastruktur tidak bagus ya. Dan kemudian sumber-sumber daya alam luar biasa tapi tidak dikelola secara maksimal. Ya. Tapi begini Mbak Adis ya, DNA PD Perjuangan itu selalu mengutamakan kader internal. Karena fungsi utama dari partai politik itu adalah mendidik, mengkader ya, dan memberikan penugasan pada kader-kader internal yang terbaik, yang cakep, yang dianggap mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan di daerah. Yang DNA PD Perjuangan itu selalu mengarus utamakan kepentingan rakyat, bukan sekedar kepentingan elit. Keinginan rakyat, harapan rakyat, itulah yang ditangkap, itulah yang diambil oleh PD Perjuangan di dalam menentukan siapa kandidat yang nanti akan diusung oleh PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan selalu ya membangun struktur ya. Kita harus melakukan satu perjuangan dengan terstruktur, dengan terukur, dengan rapi ya, tidak serampangan begitu ya. Dan itu didapatkan dari
suara-suara aspirasi dan harapan rakyat Sumatera Utara. Mhm. Sehingga di dalam pemilihan kepala daerah bukan hanya kita berusaha untuk memenangkan calon yang kita usung, tetapi kita lebih daripada itu harus memastikan bahwa calon terpilih itu mampu untuk mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan untuk melayani rakyat. Maka di PD Perjuangan selalu calon-calon bakal calon kepala daerah itu akan digembleng di sekolah partai Oke, untuk disiapkan betul. Jadi ini prosesnya masih cukup panjang. panjang. Mhm. Dan ingat, di Sumatera Utara kader PD Perjuangan yang mumpuni cukup banyak. Mhm. Nah, jadi tidak bisa dinafikan hanya 2 nama ini. Ini masih sangat cair dan ke depan kita akan bisa melihat bagaimana peta dan bagaimana harapan kepentingan rakyat Sumatera Utara jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan elit lokal demi ambisi-ambisi kekuasaan, demi ambisi-ambisi pribadi kepentingan golongan. Tetapi mari kita dengarkan keinginan, harapan, dan kepentingan rakyat Sumatera Utara, ya, yang betul-betul sekarang ini membutuhkan, memerlukan satu pemimpin yang berani, yang tegas, yang berintegritas, yang bersih untuk bisa membangun dan membawa Sumatera Utara jauh lebih maju dan lebih sejahtera lagi. Itu harapan kita bersama. Oke, Anda sepakat begitu Pak Indra dengan tantangan yang memang seharusnya dimiliki oleh calon pemimpin Sumatera Utara nanti ke depannya. Salah satunya adalah soal pemberantasan korupsi. Kan kita tahu ya kepala daerah di wilayah Sumatera Utara ini banyak juga nih yang mampir ke KPK. Pak Indra. Ya, satu memang betul apa yang dikatakan Mas Jarod tadi ya, tantangan utama bagi pemimpin ke depan di Sumatera Utara ini juga harapan saya lah ya sebagai warga Sumatera Utara juga ya. Iya pasti dong. Persoalan korupsi ini menjadi apa namanya ya, menjadi tantangan paling besar ya. Bagaimanapun itu membuat persoalan-persoalan pembangunan menjadi bermasalah ya, misalnya kayak persoalan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah tentunya kita perlu ke depan ya, ini harapan juga ya, pemimpin yang memang punya integritas yang baik ya untuk maju, yang tentunya keinginan-keinginan itu, korupsi ini gimana ya, kadang-kadang menjadi problem yang besar ya, sehingga kita harus mencari pemimpin yang betul-betul punya integritas, pemimpin yang betul-betul bersih. Nah, calon-calon pemimpin yang kita sebut-sebut ke depan ini kan saya rasa perlu diperhitungkan ya tingkat keintegritasan mereka ya. Pak Edi selama menjabat 5 tahun itu mulus-mulus saja tanpa ada apa namanya, mungkin Ada kendala yang berarti tidak ada. dan sebagainya. Responnya positif Bobi, dari warga Sumut. ya Bobi Nasution juga sekarang masih menjabat ya tanpa ada masalah ya. Kemudian ada gebrakan-gebrakan lah dari beliau, misalnya terkait dengan pungli dan lain sebagainya. Pak Musa Rajeksa juga sebagai wakil gubernur juga menjalani dengan baik. Walaupun ada nama-nama tadi yang disebut oleh Mas Jarod, dan memang kita cukup ketahui DNA politiknya PDIP memang kader terlebih dahulu ya, tapi kan politik ini sangat dinamis sekali ya. Pak PDIP biasanya kan akan mengeluarkan nama-nama ini dari last minute ya, dengan dari pengalaman Mas Jarod yang lalu ya. Pasti ada perhitungan-perhitungan siapa yang akan dikeluarkan, siapa yang akan dinaikkan menjadi calon dari PDIP dan lain sebagainya. Nah, tantangan itu memang tantangan paling besar saya rasa, selain korupsi yang harus dihadapi, juga pembangunan infrastruktur ya. Ada 33 kabupaten kota di Sumatera Utara ini, dan yang menjadi tantangan kan tidak hanya persoalan fisik ya, tapi juga persoalan sumber daya manusia yang terkadang ini cukup abai di Sumatera Utara ya. Ada beragam suku, ada beragam agama di sini. Nah, jangan sampai ini menjadi potensi-potensi konflik ke depannya misalnya ketika ada pemimpin yang muncul dari proses pilkada ini. Bagaimana pemimpin-pemimpin itu misalnya bisa merangkul dan lain sebagainya. Selama ini kan Sumatera Utara sangat harmonis ya, tanpa ada kisru-kisru soal konflik etnik, agama dan lain sebagainya. Tapi jangan pula
ini tantangan sebenarnya, tantangan dari penguatan sumber daya dan keharmonisan di Sumatera Utara. Hadis. Selain tadi masalah KPK, masalah Oke. korupsi, masalah infrastruktur dan lain sebagainya. Oke, silakan Pak Jarod. Hadis, singkat saja ini Bang Indra ya. Mhm. Pemimpin ke depan di Sumatera Utara itu mampu tidak merubah image dan praktek ya. Sumatera Utara itu sering diplesetkan Mhm. dari semua urusan mesti uang tunai. Ya, itu di kalangan rakyat seperti itu. Ya, sumut. Semua urusan mesti uang tunai. Oke. Maka pemimpin ke depan itu harus bisa merubah. Mhm. Sumut itu bukan itu. Mhm. Sumut itu semua urusan mudah dan transparan. Sehingga tidak ada korupsi di situ. Mhm. Itu tantangan yang kalau menurut saya tidak ringan di Sumatera Utara. Mhm. Maka butuh nyali, butuh keberanian Mhm. untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih Mhm. dan dipercaya oleh rakyat. Mhm. Bagaimanapun juga, kepala daerah adalah pemimpin birokrasi. Dan kalau kita akan melakukan perubahan, yang paling cepat, yang paling tepat adalah perubahan dari atas. Dari kepalanya dulu, Mhm. dari kepala daerahnya dulu. Mhm. Karena sampai saat ini banyak sekali ya, hampir setiap tahun kepala daerah di Sumatera Utara terjerat kasus korupsi. Mhm. Dan itu Ini menjadi persoalan PR yang tersendiri sangat dan PR mendesak. besar terutama Betul. untuk PR kepala daerah yang pastinya mendesak. ya. Dan satu juga yang kemudian kekhawatiran ini belum mulai begitu sebenarnya pertarungan sengit di Sumatera Utara, tapi tampaknya sudah ada underline jangan sampai ada intervensi kekuasaan, Pak Indra. Anda melihatnya bagaimana ini? Belum mulai loh Ya, ini padahal. kan ini tadi imbas dari Pilpres ya, Mhm. Pilpres yang lalu yang menurut beberapa kita bisa melihat lah bagaimana Pilpres itu terlaksana ya. Mhm. Kemudian ada dinamika di MK, kemudian ada yang menarik ada dissenting opinion dari beberapa hakim MK itu. Nah, itu menjadi catatan penting ya Mhm. bagi apa namanya, bagi penyelenggara pemilu ya, bagi Mhm. penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Dissenting opinion itulah yang harusnya menjadi pijakan bagi KPU dan Bawaslu untuk menyoroti pilkada-pilkada yang, nah ini ya dalam tanda kutip, yang calon-calon pemimpinnya berada dalam dukungan lingkaran kekuasaan ya. Mhm. Nah, integritas pemilu itu kan salah satunya adalah tugas dari KPU ya. Bisa Mhm. saja gini, apa yang diwanti-wantikan oleh Mas Jarod tadi terkait dengan abuse of power itu harusnya menjadi, saya rasa dengan adanya Bobi Nasution di sini, pertarungan politiknya akan mengarah, mata nasional akan mengarah ke Sumatera Utara Mhm. dengan, asumsinya ada intervensi kekuasaan. Mhm. Makanya semakin banyak sorotan, maka Mhm. peluang untuk melakukan abuse of power itu sebenarnya Harusnya semakin kecil harusnya begitu ya, semakin karena memang mengecil ya. diawasi betul begitu ya. Diawasi betul. Tapi kan integritas penyelenggara pemilu ini yang harus di kita sama-sama awasi ya gitu ya, Mhm. baik saya akademisi maupun Mas Jarod sebagai, fungsional partai harus Mhm. mengawasi. Mhm. Kadang-kadang kan pemainnya ini juga agak susah ya Mhm. bagaimana, dan Bawaslu itu harusnya mempunyai namanya pengawas pemilu ya, Mhm. tapi jangan sampai ini tidak terawasi. Mhm. Makanya semakin tersorot, media juga semakin mengarah ke Sumatera Utara, Mhm. pertarungan politik juga ada bagian dari kekuasaan misalnya, Mhm. menantu presiden, harusnya Oke. itu semakin mengecil ya Mhm. abuse abuse of power-nya ya, Mhm. dan permainan juga akan semakin lebih lebih, apa namanya, soft ya, seharusnya tidak brutal, lebih lebih soft gitu ya, bagaimana pengawasan-pengawasan itu harusnya Oke. dilakukan. Dan juga termasuk oleh media sebenarnya, Mhm. oleh Mhm. Kompas TV dan kawan-kawan Mhm. media lain gitu Betul. ya, berani tidak memberitakan apabila terjadi penyelewengan-penyelewengan kekuasaan. Oke, jangan sampai kemudian ada penyaluran beras yang dadakan begitu ya menjelang pemilihan begitu. Nah, itu yang kemudian kita kawal bersama pastinya ya, Iya, beras Pak ini Indra kan ya. salah satu elemen saja ya, Mhm. salah satu saja elemen ya dari Oke, sekian baik. banyak, teknik dalam meraih, suara, saya rasa Oke, seperti kita itu. harapkan tentu saja penyelenggaraan pilkada khususnya di Pilgub Sumatera Utara ini bisa berlangsung jujur, adil dan juga bersih pastinya. Dari kepala daerahnya dulu harus bersih sehingga nantinya tata kelolanya juga bisa bersih, bebas dari korupsi. Terima kasih pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara ada Pak Indra Fauzan, kemudian juga ada Terima kasih, Mbak. Ketua DPP dari PDI Perjuangan Pak Jarod Saiful Hidayat. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat Selamat pagi, terima pagi, kasih. Mbak.